Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola, ya. Perkenalkan gue si netizen yang suka membahas bola. Gelar juara Persib Bandung, back to back juara harus tertunda tadi malam ya, atau tadi Persib harus mengakui keunggulan Malut United dengan skor 0-1, di mana gol diciptakan oleh back andalan mereka yaitu Wahyu Prastio ya, si Hulk ya, yang badannya kita selalu tahu badannya tuh keker banget ya, berhasil menciptakan gol lewat sundulan yang membuat Malut berhasil mengunci kemenangan dan semakin mantap ada di 5 besar ya. Ini Malut adalah salah satu tim promosi yang luar biasa, berhasil menembus papan atas. Salut untuk Malut ya. Dan mereka menang juga tidak dengan kebetulan, tapi menurut gua secara permainan mereka juga kompak, keren gitu ya. Oke, kita sedikit breakdown. Tadi kita kan live reaction ya, kita sedikit breakdown teman-teman, dimana di babak pertama memang Malut United lebih mengambil inisiatif serangan, dimana awalnya Malut ini bermain cepat, mungkin karena tenaganya masih 100% ya, tenaga itu mainnya masih cepat, dan Persib ternyata memilih untuk menunggu ya. Mereka tuh tidak langsung ngegas ya, Persib memilih untuk menunggu dan bermain sedikit mid block gitu ya, bahkan sedikit low block juga, agak lebih ke dalam juga. Dan yang menjadi masalah Malut United itu adalah keputusan di final third, yang menurut gua mereka sudah berhasil nih membangun setup serangan ya, dari Awi Slamet atau dari siapa gitu ya, dari Safrudin atau ke Wahyu Prastio. Wahyu Prastio kan main di bek kanan gitu ya, kemudian bola berhasil sampai ke sayap-sayapnya gitu ya. Tapi keputusan ke final third ini menjadi masalah karena pertama Persib juga bermainnya compact ya di tengah, jadi tidak terlalu membiarkan Malut bermain leluasa di tengah. Kemudian yang kedua, ketika bola dilebarkan ya, untuk crossing yang dilakukan oleh Malut itu kualitasnya juga agak jelek, jadi banyak sekali bola yang gak nyampe. Jadi itu menjadi masalah Malut United, sehingga meskipun mereka kontrol the game tetapi tidak bisa memanfaatkan karena sekali lagi kualitas pemainnya agak sedikit kurang di final third. Sebaliknya Persib mencoba melakukan beberapa counter attack, dan hampir aja counter attack Persib itu berbuah hasil ketika Rian Kurnia 1 lawan 1 dengan kiper, namun tendangannya melebar sayangnya ya. Tendangannya melebar dan hanya tipis di sebelah kiri gawang ya. Kemudian gak ada lagi peluang yang dihasilkan oleh Persib. Beberapa kali Beckham mengancam gitu ya. Beckham terlihat lebih aktif dibanding Ciro Alves yang ada di kiri. Ciro kelihatan sekali satu game menghadapi Malut tadi itu tenggelam, benar-benar tenggelam. Jadi Beckham yang lebih eksplosif di sisi kanan, namun sayang Persib juga tidak bisa klinis dalam memanfaatkan peluang dan skor tetap 0-0. Ya, di babak kedua Malut sedikit mengurangi intensitas permainan, bermain lebih hati-hati, namun Persib tetap dengan cara yang sama. Mungkin coach Bojan Hodak juga berhitung ya, bahwa ini kan masih ada 3 pertandingan ke depan dan pemain Persib juga banyak yang cedera, sehingga kelihatan ya Persib itu sangat bermain hati-hati, tidak berusaha untuk cepat, tidak berusaha meninggikan tempo dengan intensitas yang tinggi, itu tidak sama sekali. Berusaha menghold bola, Kuipers, Gustavo terkadang-kadang main long ball gitu ya, memindahkan bola, switch dari kiri ke kanan gitu ya. Berkali-kali itu yang dilakukan oleh Persib, sehingga memang kelihatannya sedikit agak monoton pertandingannya, dimana Malutnya mengurangi intensitas, Persib tetap dengan intensitas yang rendah, sehingga pertandingan menjadi agak sedikit slow tempo, dan akhirnya keberuntungan datang untuk Malut United, dimana sebuah service corner kick
berhasil diselesaikan oleh Wahyu Prastio, di mana Castaner yang menjaga dia telat timingnya. Bahkan Castaner tidak melompat ya. Kepekaan dia dengan datangnya bola ini kurang sekali gitu ya. Sehingga Wahyu Prastio berhasil menanduk bola dan bang 1-0 untuk Maluku United. Sebenarnya setelah itu Persib ini sebenarnya meningkatkan intensitas permainan. Namun hanya terjadi di sekitaran 10 menit aja setelah kebobolan. Ya, terutama ketika Ciro Alves harus kena kartu merah. Ciro kan kena kartu merah. Ya, sehingga ketika Ciro mendapatkan kartu merah, intensitas ini kembali dikurangi oleh Persib, di mana mereka kembali bermain menunggu, dan juga terlihat sekali Persib berusaha untuk tidak membiarkan Maluku United itu melakukan counter attack. Beberapa kali kan Maluku melakukan counter attack, tapi di depan Persib itu sudah ada 3-4 pemain Persib, sehingga mereka sudah siap dengan counter attack. Dan sekali lagi yang menjadi masalah Maluku United adalah keputusan di final third. Ini masalah sekali di satu game ini, babak 1, babak 2. Masalah dari Maluku United adalah keputusan di final third. Ya. Dan mereka kesulitan dalam mencetak gol, padahal mereka tuh punya banyak momentum sebenarnya. Gitu ya, sementara Persib dengan 10 pemain memang agak sedikit kedodoran ya. Masuknya Adam Alis, maksudnya sempat memberi warna, dimensi baru. Tapi ya bola sulit lah sampai ke kotak penalti. Beberapa kali ada momen kotak penalti, namun Castaner juga tidak klinis ya. Castaner tidak klinis, dan ya skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang berakhir. Dan membuat Persib harus menunda gelar juaranya, dan satu-satunya tim yang masih bisa mengejar Persib adalah Persebaya Surabaya. Karena Persebaya masih punya 4 pertandingan. Namun syaratnya adalah Persebaya harus memenangkan seluruh game, sementara Persib hanya tinggal butuh 1 kemenangan untuk memastikan diri juara Liga Indonesia, karena Dewa kepleset. Ya, Dewa ditahan imbang oleh Barito, sehingga Dewa tidak akan bisa mengejar Persib Bandung lagi. Satu-satunya tim yang berpeluang untuk mengejar Persib adalah Persebaya Surabaya. Jadi Persebaya harus memenangkan seluruh game. Kepleset aja hasil imbang atau kalah, maka Persebaya sudah dipastikan akan tersingkir dari persaingan, dan Persib akan mengunci gelar back to back juara. Dan harusnya ini 95% udah milik Persib ya. Kayaknya mustahil lah, agak mustahil kalau Persib kalah di 3 game selanjutnya dan Persebaya memenangkan seluruh gamenya. Itu akan sulit terjadi gitu. Akan sulit terjadi. Bisa-bisa aja, tapi sulit sekali terjadi, dan nyaris tidak ada sejarahnya itu terjadi. Itu nyaris nggak ada sejarahnya. Jadi ya hanya tinggal menunggu waktu aja Persib juara, apalagi secara jadwal juga sebenarnya lebih ringan Persib juga dibanding Persebaya, karena Persib akan melakoni 2 laga kandang, dan tim yang akan dihadapinya juga tim papan bawah. Mengambil 1 kemenangan saja dari 2 game kandang itu kan sudah memastikan juara gitu ya. Oke, itu sekilas tentang Persib Bandung yang tertunda gelar juaranya. Ya, hanya tinggal waktu. Kita lihat pertandingan nanti Persebaya lawan Persik ya. Persik Kediri. Kalau Persik bisa menahan imbang aja minimal Persebaya, maka Persib akan dipastikan juara besok. Dan kalau masih Persebaya yang menang, maka penentuan juaranya akan nanti Persib melawan Barito ya, di kandang kita, dan kita bisa memastikan gelar juara di kandang kita sendiri. Jadi Bandung akan riuh sekali, sama kayak kota Liverpool ya. Liverpool riuh, Persib riuh. Gue happy sebagai fans dua-duanya. Tahun ini adalah tahun terbaik untuk tim-tim kesayangan gue. Good.